Bagi sebagian orang, rokok sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup. Tapi tahukah Anda bagaimana awalnya manusia menghirup asap tembakau ini? Mengapa bisa sangat populer di masyarakat? Simak sejarah rokok di dunia dan asal-usul masuknya tembakau ke Indonesia di video kali ini. Bagi sebagian orang, rokok atau sigaret merupakan salah satu gaya hidup yang tak dapat dipisahkan. Di Indonesia sendiri, rokok bukan hanya menjadi gaya hidup, tapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya. Oleh karena itu, sigaret merupakan hal yang sangat lazim ditemukan di Indonesia. Mulai dari toko kelontong, pedagang asongan, pasar, hingga supermarket besar, semua menyediakan produk olahan tembakau tersebut. Tidak hanya itu, harga rokok di Indonesia juga lebih murah dibanding negara-negara seperti Australia, Singapura, Jepang, atau Korea Selatan. Menurut data World Bank tahun 2016, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah perokok aktif dewasa terbanyak di dunia. Di antara para perokok dewasa tersebut, sebagian besarnya merupakan laki-laki. Mengapa rokok bisa sangat populer dikonsumsi masyarakat? Siapa penemunya? Bagaimana asal-usul dan sejarah rokok bisa masuk di Indonesia? Simak artikel ini untuk mencari tahu info selengkapnya. Semoga dengan membacanya, wawasan Anda tentang dunia tembakau ini bisa berkembang. 1. Rokok dalam budaya Mesoamerika. Tembakau telah dikonsumsi oleh orang-orang di daerah Mesoamerika sejak 5000 SM. Masyarakat setempat pada saat itu mengonsumsi tembakau dengan cara dibakar atau dikunyah. Diperkirakan suku Maya mengonsumsi daun Nicotina tabacum untuk ritual dan pemujaan roh. Dugaan tersebut didasari oleh penemuan hieroglif yang menggambarkan seorang dukun Maya yang sedang merokok. Ditambah lagi pada 2012, seorang arkeolog dari Universitas Albany menemukan sebuah guci peninggalan suku Maya dari 1300 tahun yang lalu. Dalam guci tersebut, terdapat ukiran huruf yang kemungkinan berarti wadah tembakau. Setelah diteliti, ternyata guci tersebut memiliki alkaloid dengan banyak jejak-jejak nikotin. Di bagian lain, seperti Kepulauan Bahama atau Teluk Meksiko, suku Indian sudah memiliki kebiasaan merokok saat Columbus pertama kali datang. Daun tembakau biasa digulung rapat atau dimasukkan pipa sebelum dibakar. Biasanya, merokok dilakukan saat hari perayaan atau menyambut tamu. Dalam kebudayaan suku Aztec, tembakau lazim dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas. Daun tanaman ini biasanya dijadikan campuran untuk obat dan penghilang rasa sakit. Untuk penggunaan sebagai obat, daun ini tidak dibakar melainkan ditumbuk bersama bahan lainnya lalu dioles. 2. Penyebaran tembakau di dunia. Pada tahun 1492, Christopher Columbus tiba di sebuah pulau yang kini dikenal dengan San Salvador. Saat itu ia disambut hangat oleh penduduk asli Amerika. Dia dan awaknya kemudian diberikan hadiah beberapa dedaunan tembakau kering. Bingung dengan hadiah yang mereka dapatkan, Columbus dan rombongannya pun membuang daun itu karena tidak bisa dimakan. Setelah melakukan penjelajahan lebih jauh, mereka menemukan penduduk asli Amerika yang sedang membakar dan menghirup asap daun tembakau. Setelah mengetahui hal tersebut, rombongan Columbus pun kemudian membawa daun itu pulang. Mereka lalu memperkenalkan tembakau sebagai komoditas dagang. Tanpa disangka, daun tembakau tersebut ternyata cukup laku, terutama di kota-kota pelabuhan di Spanyol dan Portugis. Berkat banyaknya pelaut yang melakukan perjalanan ke Amerika, peredaran daun tembakau pun makin besar di Eropa. Para pelaut percaya bahwa kandungan zat dalam rokok bermanfaat untuk meredakan pilek dan radang tenggorokan. Kemudian pada 1556, tanaman tembakau mulai dikembangkan di Eropa. Negara Eropa yang pertama kali mengembangkannya yaitu Prancis, kemudian disusul Portugal, Spanyol, dan Inggris. Pada 1571, tembakau tersebar di sebagian besar Eropa, tapi pada 1600-an disahkan hukum yang membatasi perkebunan dan penjualan daun ini. Oleh sebab itu, beberapa negara membawa dan mencoba memperluas perkebunan di tanah-tanah jajahan mereka. Amerika, Asia, dan Afrika menjadi tempat tujuan perluasan lahan. Sementara di negara-negara Timur Tengah,
Tembakau menyebar lewat perdagangan. Sejarah berkembangnya industri rokok di Indonesia tidak lepas dari peran VOC yang melakukan perluasan lahan. Bahkan saking meningkatnya permintaan, pada 1840 Gubernur Van den Bosch memberlakukan tanam paksa tembakau. 3. Maraknya rokok pipa. Sebelum mengetahui asal-usul rokok filter yang biasa Anda hisap, coba kenalan dulu dengan nenek moyangnya, pipa. Rokok pipa banyak digunakan oleh orang-orang asli Amerika, mulai dari suku Olmec, Maya, dan Indian, untuk menghisap tembakau dan tanaman obat lain. Bentuk pipa yang digunakan oleh masyarakat Mesoamerika beragam tergantung kebudayaannya. Tapi yang paling mirip dengan pipa orang-orang Eropa adalah kalumet milik suku Indian. Pipa yang disebut kalumet ini memiliki bentuk yang panjang dan tipis, serta dihiasi dengan bulu-bulu burung yang indah. Material yang digunakan kebanyakan adalah kayu, tapi ada juga yang menggunakan pipestone. Dengan kalumet, orang Indian tidak hanya menyulut daun tembakau, tapi juga tanaman obat lainnya. Apel laut yang melihat hal tersebut kemudian terinspirasi. Mereka lalu membuat sebuah pipa dari tanah liat. Tidak hanya berbeda bahan, orang-orang Eropa kemudian mengubah bentuknya agar lebih kecil agar lebih mudah dibawa. Seiring berjalannya waktu, pipa pun semakin marak digunakan oleh masyarakat Eropa, terutama kalangan kelas atas. Bahan pembuatan alat tersebut juga semakin beragam, dari batu alabaster, pipestone merah, hingga kayu ok. Tidak hanya di Eropa saja, di beberapa tempat di dunia, pipa juga dikenal dengan bentuk dan nama berbeda. Misalnya mituah dari Arab, boots cokuin dari Prancis, kiseru dari Jepang, dan masih banyak lagi. Campuran yang digunakan dengan tembakau juga berbeda-beda, mulai dari opium, ganja, hingga tanaman obat. 4. Penemuan mesin linting dan industrialisasi. Penggunaan rokok linting di Eropa mulai meningkat pada tahun 1850-an setelah meletusnya Perang Crimea. Peningkatan tersebut paling banyak terjadi di kalangan angkatan bersenjata. Hal ini dikarenakan merokok dengan menggunakan pipa agak merepotkan sehingga tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Mereka lebih memilih meniru kebiasaan prajurit Turki dan Rusia yang menggunakan kertas sigaret atau koran untuk melinting tembakau mereka. Sehingga lebih praktis karena hanya perlu menyulut lintingan tersebut. Perang Dunia I dan II membuat kebutuhan sigaret terus meningkat sebagai penenang yang paling dicari oleh para prajurit. Hingga pada 1859, pabrik rokok Gloak resmi menjual merek rokok lintingan pertama di dunia. Ia awalnya menjual produk ini untuk para tentara, tapi lama-kelamaan ia juga menjualnya untuk masyarakat luas. Sayangnya meski permintaan tinggi, kemampuan produksinya tidak mampu memenuhi. Pada tahun 1875, sebuah perusahaan yang memproduksi kartu rokok, Allen & Ginter, membuat sayembara untuk menciptakan alat pelinting rokok. Kemudian 5 tahun setelahnya, seorang pemuda bernama James Albert Bonsack memenangkan sayembara. Bonsack berhasil membuat prototipe mesin linting ciptaannya pada 1880, tapi sayangnya alat itu hancur karena kebakaran. Ia pun membangun alat linting yang baru lalu mematenkannya pada tahun 1881. Mesin ini mengubah industri rokok di dunia. Harga yang mahal karena kelangkaan barang perlahan-lahan menurun. Selain itu muncul banyak kompetitor perusahaan rokok sehingga tidak terjadi monopoli pasar. 5. Munculnya rokok filter. Di antara jenis-jenis lain, rokok putih filter merupakan jenis yang paling banyak dijual di pasaran. Sigaret jenis ini dianggap lebih sehat jika dibanding sigaret yang tidak menggunakan filter karena memiliki kadar tar yang lebih rendah. Tapi, tahukah Anda tahu asal-usul filter rokok yang sebenarnya? Ternyata, filter pada rokok pertama kali dibuat dengan tujuan agar serpihan tembakau tidak masuk ke mulut saat dihisap. Pada 1925, Boris Aiwas, seorang penemu asal Hungaria menciptakan filter rokok pertama kali dari kertas krepe. Filter jenis ini lama-kelamaan ditinggalkan karena tidak begitu efektif. Kemudian pada tahun 1935, diciptakan mesin untuk membuat filter. Filter tersebut kemudian dimasukkan dalam ujung lintingan pertama kali oleh perusahaan rokok asal Inggris Amerika, B&W.
Sejak saat itu, perusahaan-perusahaan rokok lain mulai memasarkan rokok filter. Beragam inovasi pun dilakukan pada filter tersebut, mulai dari memodifikasi panjang dan mengubah bentuknya. Inovasi-inovasi seputar filter sigaret ini tidak hanya terpaku pada bentuk saja, tapi juga rasanya. Pada 1956, perusahaan sigaret milik R.J. Reynolds pertama kali memasarkan rokok dengan mentol pada filternya. Pada 1960, kapsul rasa mentol dalam filter diperkenalkan di masyarakat. Sayangnya inovasi ini tidak terlalu diminati masyarakat. Kemudian pada 2007, brand rokok Camel meluncurkan kapsul rasa yang telah dikembangkan sehingga tidak hanya memiliki mentol, tapi juga